Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang menjadi dasar dari pemberitaan firman pada Jumat Agung dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, mulai dari ayatnya yang ke-28 sampai kepada ayat 30. Demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengambil tema "Aku haus". Seluruh dunia pada hari ini berkabung dan ikut merasakan duka cita, memperingati kematian Kristus yang sebetulnya cacat hukum. Dan pada saat-saat seperti ini, dia harus mengalami rasa sakit yang berkelebihan, sampai-sampai dia harus mengalami dehidrasi, dan karena dia sebetulnya sudah pada suasana dehidrasi yang sangat, dan dia mengatakan, "Aku haus." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, wajar dia mengalami rasa haus. Karena apa? Karena tentu dia sudah banyak mengeluarkan keringat. Dia sudah menahan sakit, lelah, capek. Sehingga yang dia butuhkan adalah air untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Saya tidak bisa membayangkan peristiwa itu, sekeji itu. Sampai-sampai dia harus menunjukkan kemanusiaannya, bahwa dia kehausan. Dia haus, tadi saya katakan, karena mengalami dehidrasi yang tinggi, karena dia menjalani rangkaian prosesi eksekusi yang dilakukan oleh
kerajaan Romawi yang di backup oleh para imam-imam kepala. Kurang ajar ini imam-imam kepala ini. Karena di dalam pasal 19 Pontius Pilatus saja mengatakan tidak kutemukan kesalahannya. Tetapi para imam-imam kepala dan penjaga-penjaga bait Allah mendesak Pontius Pilatus untuk mengatakan salibkan dia. Jadi yang paling bertanggung jawab di dalam cacat hukum pengadilan terhadap Yesus Kristus adalah para imam-imam kepala, para rohaniawan. Yang paling bertanggung jawab atas peristiwa cacat hukum pengadilan yang dialami oleh Yesus ini adalah juga orang-orang yang mungkin saja pernah disembuhkan tetapi tidak tahu berterima kasih sehingga berteriak salibkan dia. Mungkin saja yang berteriak salibkan dia itu adalah orang-orang yang sudah diajari oleh Yesus, sudah ditolong oleh Yesus. Tapi memang manusia sulit menghargai pertolongan. Nalarnya tidak mampu menangkap kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Sampai-sampai Pontius Pilatus pun mengatakan, apakah kebenaran yang kau bawa itu? Sekian lama dia melakukan transformasi pengetahuan, pengajaran, tetapi sampai di ujung penghukuman, pengadilan, eksekusi, tidak banyak orang yang bisa memahami pengajaran, pengetahuan, pertolongan yang diberikan oleh Yesus. Sangat sedikit. Barulah nanti ketika dia mati, orang mulai terbuka matanya sehingga mengatakan genaplah apa yang dikatakannya. Selalu tell me, selalu telat mikir manusia ini. Tanda-tanda sudah diberikan, tetapi tetap saja terlambat mikirnya. Para rohaniawan, penjaga bait Allah adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan hukuman mati yang diberikan kepada Yesus. Bertobatlah para rohaniawan. Kalau Yesus itu hadir di saat ini di sini hidup, mungkin kami dengan baju toga kami ini mengatakan salibkan itu, ajaran sesat itu yang disampaikannya itu. Bikin malu. Saudara-saudaraku, barulah sesudah kematian Yesus terbukalah pikiran. Pasca kematiannya orang terinspirasi akan pergerakan Yesus yang selama itu dia lakukan. Yesus adalah seorang reformator gereja. Yesus adalah seorang reformator bait Allah yang terus menginspirasi kita sampai hari ini. Harus terus kita harus terus menerus mereformasi bait Allah. Kita harus terus menerus eklesia
reformata semper reformanda. Perkataan Yesus yang mengatakan aku haus itu sebetulnya juga muncul sebagai bentuk kekecewaan dia terhadap orang-orang yang sudah pernah dididiknya, terhadap orang-orang yang sudah pernah dia tolong, terhadap orang-orang yang pernah dia sapa itu. Tidak juga mengerti apa itu kesaksian kebenaran yang disampaikan oleh Yesus pada ayat 37 pasal 18. Yesus letih. Saya bisa memahami dan mungkin kita tentu bisa memahami ini. Dia pasti letih, lelah, dan kecewa. Dan saya mau katakan dia memang gagal pada saat itu. Kenapa? Karena kekuatan politik di mana para imam kepala mencengkeram kekuasaan dunia ini, menguasai kekuasaan dunia ini, menghambat, menumbalkan, ditumbalkan Yesus. Sehingga Yesus itu lebih buruk dari Barabas, seorang penyamun yang dibebaskan ganti. Karena setiap hari Paskah satu orang harus dibebaskan. Kalau di negara kita ini perayaan 17 Agustus ada remisi. Barabas seorang penyamun dibebaskan, ganti Yesus yang harus dihukum mati, tumbal. Saudara-saudaraku, baik Allah jangan lagi menjadi sumber atau penyebab kehausan dunia ini. Gereja harus menjadi sumber air hidup yang bisa memberikan kelegaan. Jangan lagi kita mendengar dan bisa mendengar ada orang kehausan lagi. Haus karena letih, capek, bebal, gak bisa dibilangi, gak bisa diomongi lagi. Karena kedegilan hati kita, kekerasan hati kita. Saudara-saudaraku, kita pun mengalami keletihan yang sangat. Kita letih, mungkin mendidik anak, kita capek. Anak kita bilangin begini, dia bisa menjawab tidak. Kita juga mungkin merasakan capek mencari nafkah, sehingga menimbulkan rasa haus. Maka yang dibutuhkan, yang kita butuhkan adalah air hidup. Dan Yesus sebetulnya sudah menawarkan air hidup itu kepada banyak orang. Tetapi air hidup itu dibuang. Dan ramai-ramai mengatakan salibkan dia. Saudara-saudaraku, kita adalah seperti seorang musafir yang sedang berkelana ini. Kita ketemu kerikil, kita ketemu duka cita. Nah, di dalam suasana perkabungan seperti ini, apa yang bisa menginspirasi saya dan saudara? Kita mau mengadungi, tidak ada artinya. Kalau Yesus hidup pada saat ini, mati dia hari ini mungkin paling lambat sore jam 6 sudah harus dikubur. Orang Batak menyebut kalau sudah punya cucu, anak semua sudah menikah,
sahur matua, ada sukacita. Yesus mati pada usia muda, mati ponggol, mati sia-sia. Menurut saya kesia-siaan. Karena apa saya katakan sia-sia? Karena kedegilan manusia itu. Akhirnya pengorbanannya itu sia-sia. Makanya dia mengatakan, aku haus. Aku haus. Saudara-saudaraku, kalaupun dalam peristiwa penyaliban Yesus ini yang paling bertanggung jawab adalah Bait Allah, saya mau katakan sekarang juga, gereja adalah organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap kehausan-kehausan dunia ini. Siapa lagi yang mau kita harapkan menghilangkan rasa haus ini? Dan gereja menjadi alat untuk memberikan air hidup itu kepada semua manusia, bukan membuat orang semakin haus. Orang kehausan ya mati. Jangan bermain-main kita dengan hidup, dan jangan bermain-main dengan kematian Yesus ini. Saya dan kita tentu tidak ingin kematiannya ini sia-sia. Abdikanlah dirimu, mumpung masih punya tenaga yang cukup, mumpung masih punya panca indera yang jelas. Abdikan dirimu bagi pelayanan-pelayanan kemanusiaan, karena Yesus adalah pelayan kemanusiaan itu. Gereja harus menjadi media untuk menyampaikan dan memberikan air hidup. Gereja tidak boleh menjadi atau menciptakan manusia menjadi lebih haus. Kita dalam satu jemaat ini, Bapak Ibu, disapa lewat peristiwa kematian ini. Aku haus. Maka kehausan itu kita akan selesaikan dengan pelayanan, pengabdian yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan harta yang berkelimpah. Tuhan menguatkan kita semua. Biarlah perkabungan ini berganti dengan sukacita.